Baik, selamat pagi siswa-siswi kelas 7. Senang sekali bisa berjumpa dengan kalian dalam video pembelajaran kali ini. Mengawali pembelajaran kali ini, saya mengajak kalian untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kalian masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, kalian bisa buka buku paket di halaman 146. Kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Baik, jika sudah di situ kita di halaman 146 di situ ada kutipan pidato dari dua orang tokoh nasional yaitu Muhammad Yamin dan Mr. Supomo. Pertama-tama saya mengajak kalian untuk fokus ke kutipan pidato dari Muhammad Yamin. Di situ dikatakan pemerintah dalam republik ini pertama-tama akan tersusun dari badan-badan masyarakat seperti desa, yaitu susunan pemerintah yang paling bawah. Jadi Muhammad Yamin ini mengatakan bahwa desa-desa itu merupakan susunan pemerintah yang paling bawah. Beliau mengatakan bahwa pemerintah ini dinamai pemerintah bawahan, ya. Jadi oleh Muhammad Yamin ini desa-desa itu disebut sebagai pemerintah bawahan. Dilanjutkan lagi oleh Muhammad Yamin, di sini dikatakan dan pemerintah pusat akan terbentuk di kota negara, ibu negara Republik Indonesia. Itu saya namai pemerintah atasan. Antara pemerintah atasan dan pemerintah bawahan itu adalah pemerintah daerah yang boleh saya sebut pemerintah tengahan, ya. Jadi Muhammad Yamin menggambarkan bahwa di negara kita ini ada yang namanya pemerintah atasan, pemerintah bawahan, dan pemerintah tengahan. Jadi ada yang di bawah, ada yang di atas, ada yang di tengah-tengah. Nah, yang di bawah yaitu pemerintahan desa. Kemudian yang di atas yaitu pemerintah pusat. Ya, ada di ibu kota negara. Ibu kota negara kita di mana kalian pasti tahu. Yang belum tahu silakan browsing atau tanya ke papa mama atau koko, cece. Tanya sama mas-mas sama mbak-mbaknya di rumah. Nah, kemudian ada pemerintah tengahan. Pemerintah tengahan seperti apa? Ada, kalian mungkin pernah dengar istilah provinsi atau kabupaten dan kota. Ya, itu disebut pemerintah tengahan. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya ada kutipan dari Mr. Supomo. Di sini saya kutip hanya sebagian kalau di buku. Oh ya, oke. Ya, di buku ada cukup banyak kutipan, tetapi saya hanya mengambil sebagian. Saya akan bacakan untuk kalian. Di sini Mr. Supomo mengatakan sebagai berikut. Kita menyetujui bentuk negara kesatuan. Oleh karena itu di bawah negara Indonesia tidak ada negara bawahan. Akan tetapi hanya ada daerah-daerah pemerintahan belaka. Pembagian daerah Indonesia dan bentuknya pemerintahan daerah ditetapkan oleh undang-undang. Nah, jadi menurut Mr. Supomo pendapatnya hampir sama kayak seperti Muhammad Yamin. Mr. Supomo mengatakan bahwa kita sepakat negara kesatuan, negara kita ini negara kesatuan, ya. Di awal-awal di pembelajaran sebelumnya Mister sudah jelaskan bahwa cita-cita negara kesatuan itu udah ada sejak dulu, dicita-citakan oleh para pendiri negara. Dan kali ini Mr. Supomo menegaskan kembali dalam pidatonya bahwa ya kita sepakat bahwa negara kita, ya, bentuk negara kita adalah negara kesatuan dan tidak ada lagi negara-negara kecil di dalamnya. Kalau kalian mau
cari tahu atau butuh informasi tentang negara-negara kecil yang dimaksudkan oleh Mr. Supomo, kalian bisa pelajari bentuk negara Amerika. Kalian coba cari informasi Amerika itu bentuk negaranya seperti apa. Nanti akan ketahuan ternyata Amerika itu bukan negara kesatuan, tetapi terbentuk oleh beberapa negara bagian. Kurang lebih seperti itu yang dimaksudkan oleh Mr. Supomo dengan negara-negara bawahan. Nah, Mr. Supomo mengatakan bahwa tidak ada negara-negara bawahan, kita ini negara kesatuan. Dan di dalam negara kesatuan itu hanya ada daerah-daerah pemerintahan saja. Ya, yang dimaksudkan dengan daerah-daerah pemerintahan di sini ya seperti yang disampaikan oleh Muhammad Yamin tadi yang kita bacakan, bahwa ada pemerintahan bawahan, pemerintahan tengahan. Nah, ini sepertinya Mr. Supomo lebih cenderung kepada pemerintahan tengahan. Jadi beliau mengatakan bahwa tidak ada negara bawahan, tetapi yang ada hanya daerah-daerah pemerintahan belaka. Nah, sepertinya beliau fokus pada apa yang dimaksud oleh Muhammad Yamin sebagai pemerintah tengahan, ya. Jadi daerah-daerah seperti provinsi dan kabupaten atau kota. Baik. Nah, berdasarkan pendapat dari kedua tokoh tersebut, yakni Muhammad Yamin dan Mr. Supomo, maka kita dapat menyimpulkan bahwa negara kita ini, negara Indonesia, itu tersusun oleh daerah-daerah, ya, oleh banyak daerah. Nah, di dalam buku paket kalian di halaman 147, coba buka dulu halaman 147, lihat di paragraf kedua, ya, setelah kutipan dari Mr. Supomo, ya, setelah kutipan pidato dari Mr. Supomo, di paragraf kedua kalian bisa lihat di situ ada informasi bahwa negara kita tersusun dari daerah-daerah besar, kemudian ada daerah istimewa dan masyarakat hukum adat. Nah, daerah-daerah besar ini seperti apa? Tentu saja daerah-daerah besar yang dimaksud di sini adalah daerah-daerah sekelas provinsi atau provinsi, kemudian ada kabupaten, ya, provinsi, kemudian ada kabupaten atau kota. Nah, lalu apa yang dimaksudkan dengan daerah istimewa? Kenapa kok dikatakan daerah istimewa? Nah, ada daerah-daerah tertentu yang diistimewakan sehingga mereka disebut sebagai daerah istimewa. Nah, kenapa mereka diistimewakan? Ada alasan-alasan tertentu yang membuat mereka diistimewakan, seperti mereka punya kebiasaan tersendiri, mereka punya ciri khas tersendiri yang berbeda, ya, ciri khas tersendiri berbeda dari daerah-daerah pada umumnya. Untuk daerah istimewa sendiri, Mister ambil contoh seperti daerah istimewa Aceh, ya, pemerintahan Aceh. Di sana karena masyarakatnya adalah masyarakat yang sangat religius dan mereka mayoritas adalah penganut agama Islam, maka yang berlaku di sana peraturan daerahnya adalah peraturan daerah yang cenderung berdasarkan ajaran Islam atau sering dikenal dengan Perda Syariah.
Itulah istimewanya mereka. Daerah-daerah lain tidak membuat peraturan daerah berdasarkan atau tidak membuat peraturan daerah yang cenderung berdasarkan atau mengacu pada ajaran agama tertentu, tetapi Aceh boleh ya, karena mayoritas mereka penganut agama Islam dan sangat religius, sehingga mereka diistimewakan. Boleh peraturan daerah kalian boleh mengacu pada ajaran-ajaran agama Islam, sehingga muncul istilah Perda Syariah di Aceh. Perda itu kependekan dari peraturan daerah. Itu istimewanya. Kalau Surabaya peraturannya umum ya, Jawa Timur peraturannya umum, tetapi di Aceh peraturannya diistimewakan. Ya, itu salah satu contoh dan alasan kenapa Aceh dikatakan sebagai daerah istimewa. Nah, selain Aceh ada 4 daerah lain yang diistimewakan. Ada daerah khusus ibu kota Jakarta, ya. Mereka punya aturan-aturan khusus yang tidak umum ditemukan di daerah-daerah lain. Kemudian ada daerah istimewa Yogyakarta, kemudian ada provinsi Papua dan provinsi Papua Barat. Untuk daerah-daerah tersebut bisa kalian cek di info kewarganegaraan, ada di halaman 147. Lalu selain daerah besar dan daerah istimewa, ada yang namanya masyarakat hukum adat. Nah, masyarakat hukum adat ini bisa kalian lihat di paragraf ke 1, 2, 3, paragraf ketiga halaman 147 di 4 baris terakhir ya, 4 baris terakhir dari paragraf ketiga halaman 147. Di situ ada penjelasan, sedikit penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat. Di situ dikatakan yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat adalah masyarakat hukum adat atau adat istiadat seperti desa, marga, nagari, gampong, huta, dan huria. Nah, ini mungkin kata-kata yang asing buat kalian, tetapi Mister akan sedikit memberikan gambaran yang semoga mudah untuk kalian pahami. Nah, jadi yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat ini adalah kelompok-kelompok masyarakat, ya, kelompok-kelompok masyarakat yang mereka hidup punya aturan-aturan adat tersendiri, ya. Jadi contoh di masyarakat di pedalaman Papua ada salah satu suku yang kalau ada anggota keluarganya yang meninggal, maka jari dari ibu rumah tangganya harus dipotong satu. Itu sempat muncul dalam salah satu film. Mister lupa judul filmnya apa, tapi akan Mister infokan ke kalian dalam pembelajaran berikutnya. Baik, jadi kesimpulannya adalah pemerintahan negara Indonesia maksud Mister itu tersusun dari daerah besar, kemudian ada daerah istimewa dan masyarakat hukum adat yang semuanya diatur dalam undang-undang dan sangat dihargai eksistensinya atau keberadaannya dalam kehidupan bernegara. Pembahasan lebih lanjut dan lebih mendalam tentunya akan kita lanjutkan dalam pembelajaran berikutnya. Kita akhiri pembelajaran ini. Sebelumnya Mister ada sedikit tugas untuk kalian. Tolong cari informasi ya, cari informasi tentang daerah khusus ibu kota Jakarta, kemudian daerah istimewa Yogyakarta, provinsi Papua, dan provinsi Papua Barat. Informasi yang perlu kalian cari adalah hanya mencari apa keistimewaan dari daerah-daerah tersebut, kemudian itu diketik rapi di Word atau boleh tulis tangan yang rapi, lalu difoto dan kirimkan ke Mister via WA. Itu saja.
Lalu mengakhiri pembelajaran ini, Mister mengajak kalian untuk berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, jika ada pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa hubungi Mister via WA. Akan Mister jawab satu persatu. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali.